Jadi dengannya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aini. Di sini saya akan bahas tentang pembelajaran berbasis TIK atau TIK ya. Persaingan di era global menumbuhkan tingginya kompetensi antar bangsa. Kompetensi antar bangsa sehingga menuntut adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha mengurangi digital divide di antara penduduknya melalui penggunaan ICT dalam berbagai sektor. ICT merupakan kepanjangan dari Information and Communication Technology atau sering disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Baik, jadi sudah kita pahami di pembahasan kelompok 1 sebelumnya, TIK itu adalah sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang harus kita miliki di era saat ini. Karena memang sudah sepatutnya bangsa kita mengikuti perubahan zaman atau perkembangan zaman. Baik, selanjutnya B, jenis-jenis model pembelajaran berbasis TIK ya. Terdapat banyak sekali model ICT yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurut Rusman, model-model tersebut antara lain A. Model drills adalah suatu model yang pembelajarannya dengan cara melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Jadi ini ibaratkan apa ya, pengulangan yang tapi tidak diberikan contoh lagi. Yang kedua, model tutorial. Tutorial ini pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Nah, kalau tutorial ini masih ada panduannya gitu ya. Awal untuk pemula seperti itu. C, model simulasi adalah model CBI yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Untuk simulasi ini seperti apa ya? Kita nonton video tutorial misalkan seperti itu ya. Atau bukan hanya tutorial, kayak pemaparan materi yang disajikan dengan gambar-gambar yang lebih menarik. Oke, yang selanjutnya model instruksional games. Tujuan model ini adalah menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Kalau ini bisa dibilang semacam kuis ya teman-teman. Kuis itu nggak harus pertanyaan atau ya nggak harus pertanyaan. Tapi kuis juga bisa menjadi tantangan. Bagaimana misalkan kurang lebihnya memberikan tugas dakwah kepada siswa untuk menguploadnya di YouTube. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya Mbak ya. Oke. Pembelajaran PAI melalui media TIK. Islam sebuah agama yang penuh dengan rahmat, senantiasa mengandung ajaran yang mampu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi, Islam secara substantif mendukung dan mengakomodir pemanfaatan teknologi, utamanya dalam dunia pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan perintah Al-Quran untuk senantiasa melihat fenomena alam yang ada di langit dan di bumi, yang merupakan tanda-tanda kebesaran dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nazuru an qaumil la yu'minun. Allahumma rahmatullahi. Artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Dari ayat ini
dapat kita simpulkan secara apa ya, secara besar ya teman-teman ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar atau seperti perkembangan zaman. Karena apa? Dengan kita memperhatikan lingkungan sekitar seperti perkembangan zaman, kita mengikuti ilmunya, itu insya Allah kita termasuk ke dalam mencari ilmu ya teman-teman ya. Apa ya? Saya lupa kata-kata saya. Mungkin cukup demikian. Saya kembalikan ke Mbak ini. Terima kasih Mbak ini. Oke, ya, terima kasih atas pemaparannya Saudara Haryadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran PAI. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk agar memiliki kompetensi dan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, sehingga mampu memberikan arahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kan sekarang selain ekonomi yang berkembang, metode-metode dalam dalam kehidupan sehari-hari juga semakin berkembang ya melalui TIK. Bahkan kita bisa membeli pakaian melalui teknologi, kita bisa membeli makanan, peralatan alat rumah tangga bisa melalui teknologi. Nah, selain dunia keseharian, dalam pembelajaran, dalam dunia pendidikan juga perlu adanya pengembangan. Nah, pengembangan yang ada pada era sekarang yaitu yang lebih identik adalah pengembangan pembelajaran PAI berbasis TIK. Jadi pembelajaran ini menggunakan menggunakan media TIK untuk penyampaian materi. Agar apa? Ya seperti yang tadi saya bacakan, agar memiliki kompetensi dan dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Teman-teman tahu nggak apa itu mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran? Ya. Ada yang tahu? Mengkombinasikan dalam Oke. proses. Ya, benar Saudara Salman. Jadi mengintegrasikan itu adalah mengkombinasikan pembelajaran dengan TIK itu. Nah, adapun guru untuk mencapai tujuan ini diharapkan guru itu mampu memiliki karakteristik kemampuan sebagai berikut. Nah, di sini ada pertama mampu menjelaskan konsep peintegrasian TIK dalam pembelajaran. Jadi ini sebaiknya memakai metode tutorial. Jadi guru mampu menjelaskan konsep bagaimana pembelajaran TIK dalam KBM itu harus dijelaskan terlebih dahulu contoh-contohnya agar para siswa ini mengerti konsep-konsepnya seperti bagaimana. Kedua, mampu mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dalam pembelajaran, mengikuti RPP yang ikut berkembang juga pada kurikulum sekarang. Yang ketiga, mampu membuat media penyaji, misalnya kayak PowerPoint atau video-video pembelajaran begitu. Keempat, mampu membuat email dan mencari sumber belajar berbasis internet. Nah, sebagai guru yang baik, harusnya guru itu haus akan ilmu. Jadi, ketika ada perkembangan dalam dunia pendidikan, ia pun harus mencari sumber-sumber belajar berbasis terutama berbasis internet. Yang kelima, mampu menganalisis dan mengelola hasil penilaian berbasis TIK. Contohnya seperti mengolah penilaian di Microsoft Excel gitu. Jadi guru pun harus mampu mengelola nilai di Excel. Ibaratnya nggak gaptek dengan teknologi. Yang keenam adalah mampu menjalankan media pembelajaran e-learning yang memang arah pembelajaran melalui media internet sudah terarah. Nah, pada dasarnya hal yang terpenting adalah penyajian dari pendidik. Nah, dari guru dalam mengkolaborasikan media dengan kurikulum yang ada dan mengembangkannya lewat RPP sehingga tercipta satu kesatuan yang tercipta dari landasan agama dan TIK sesuai hasil yang diharapkan.
Terlaksananya pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, yang kedua adalah manfaat ICT dalam pembelajaran PAI. Adapun manfaatnya adalah pertama, presenting information. TIK atau ICT ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan informasi. Ensiklopedia yang jumlahnya beberapa jilid dapat disimpan di hard disk atau berupa soft file, bahkan Google Earth yang dapat menunjukkan seluruh kawasan di muka bumi dari hasil foto udara yang sangat mengesankan. Dengan membuka google.com, data dan informasi akan dengan mudah diperoleh. Ini satu manfaat. Yang kedua itu manfaat selanjutnya adalah quick and automatic completion of routine test. Tugas-tugas rutin dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer dengan cepat dan otomatis. Membuat grafik, membuat paparan dan beranimasi dan sebagainya dengan mudah dapat dilakukan dengan komputer. Ketiga, assessing and handling information. Nah, melalui komputer yang dihubungkan dengan internet, dapat dengan mudah dan cepat memperoleh dan mengirimkan informasi melalui jaringan internet, dapat memiliki website yang menjangkau ujung dunia mana saja. Di era teknologi ini, kecanggihan teknologi untuk kepentingan pembelajaran sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Satu media pembelajaran baru yang akhir-akhir ini semakin menggeserkan peranan guru hidup adalah teknologi berbasis TK yang tersedia melalui peririsan berbagai multimedia. Dengan teknologi ini kita bisa belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya, yaitu TIK ini adalah pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi seperti komputer, internet, telepon, televisi atau video, dan alat bantu audio visual lainnya yang digunakan dalam dunia pendidikan. Utamanya dalam proses pembelajaran untuk membantu para guru meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, di era digital ini sudah sepantasnya para guru pendidikan agama Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya melalui aplikasi ICT atau TIK. Sehingga diharapkan pembelajaran PAI tidak monoton dan menjenuhkan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pembelajaran PAI yang berkualitas sehingga tercetak generasi masa depan yang bermartabat dan berkarakter. Karena kebanyakan kasus yang terjadi itu fakta yang terjadi di lapangan adalah guru PA itu terkesan gaptek lah ibaratnya dalam hal teknologi, sehingga itu yang membuat anak itu merasa menggampangkan, menyepelekan atau nggak bersemangat dalam belajar PAI. Maka dari itu kita sebagai calon pendidik agama Islam itu harus menyesuaikan, menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, sehingga kita bisa menggunakan perubahan yang terjadi pada zaman sekarang dalam pembelajaran PAI kita, sehingga anak murid bisa bersemangat untuk belajar PAI. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, izinkan kelompok kami membawakan pantun. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan yang mau balas. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya dan menambahkan, silahkan. Mungkin Pak Muiz mau menambahkan, Pak Muiz. Pak Muiz ditembak, Pak Muiz.
Silakan, mungkin kiranya ada teman-teman ada pertanyaan tadi dari pemakalah kelompok 3 ya, Zahro dan Saudara Haryadi Sugiarto. Silakan. Yang lain juga kiranya kalau bisa diaktifkan videonya, diaktifkan. Jika belum bisa dikomunikasikan lewat chat Zoom. Mungkin kendalanya apa, atau mungkin sedang di perjalanan. Bisa saling kabar-kabar. Sambil menunggu pertanyaan, Zahroh dan Saudara Haryadi, mungkin sharing ya kaitannya dengan antum kan mungkin nih sudah ada yang sudah PPL ya atau sedang PPL gitu. Nah, kaitannya kalau pengamatan dari pemakalah ini, apakah pembelajaran PAI saat ini di dunia pendidikan itu apakah sudah banyak yang berbasis TIK gitu? Atau mungkin sebaliknya gitu. Kalau pengamatan dari pemakalah seperti apa? Mungkin saat PPL atau mungkin ketika melihat proses pembelajaran mungkin lagi ke sekolah tetangga gitu, iseng gitu. Itu bagaimana mungkin dari pengamatan pemakalah ya, apakah pembelajaran PAI di sekolah-sekolah pada saat ini sudah banyak yang berbasis teknologi atau belum? Ya, mungkin bisa disampaikan juga alasannya mungkin. Ya, makasih. Mungkin Ana Terima mau jawab kasih. ya. Kan Ana udah PPL ya, atau kemarin. Untuk pembelajaran PAI sendiri di mana tuh ya? Dinamika Pembangunan 1, SMA, SMK ya, SMK Dinamika Pembangunan 1. Masih kurang sih ya untuk TIK. Masih pada pakai rata-rata guru-guru agama di sana masih pakai apa ya, metode ceramah. Nah, malah kita yang dituntut nih pas kita yang PPL, kita dituntut untuk memberikan suasana baru pakai media-media sebagainya lah. Mungkin juga cukup merepotkan sebenarnya ya. Walaupun itu karena merepotkan karena kita juga belum terlalu menguasai, ibaratkan baru pertama kali terjun ya. Kedepannya sih saya harapkan bahwasannya guru-guru PAI di Indonesia itu menggunakan sistem pembelajaran berbasis TIK dan tentunya ada trainingnya dulu gitu. Jadi kan waktu pas saya PPL ini guru sana juga kurang memahami, kita juga mau bingung juga nih, ini mau TIK yang seperti apa ya Bu Pak gitu. Jadi anak-anak kita tujukan ya untuk pembelajaran yang seperti biasa normal gitu, pakai PowerPoint dan pakai Zoom, blended. Mungkin cukup sekian dari pengalaman saya. Terima kasih. Mungkin bisa dilengkapi juga dari Zaratul ini, mungkin ada tambahan. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Saudara Haryadi. Ya, karena kalau menurut pengamatan saya sendiri itu memang di sekolah-sekolah itu sebenarnya guru aslinya itu masih minim yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK ini. Nah, ketika ada anak PPL mau ke sana, nah dia mengharapkan anak PPL ini untuk melaksanakan pembelajaran berbasis itu teknologi. Gitu. Nah, terus kebanyakan juga ada juga guru-guru, ini tergantung gurunya sih sebenarnya. Kalau guru yang kreatif dan gurunya memang mau merasa pembelajaran TK itu perlu gitu untuk diterapkan kepada mata pelajaran yang ia ampu, ya pasti dia akan menggunakan metode itu. Tapi ada juga guru yang ketika ingin di penilaian oleh kepala sekolah baru dia membuat PowerPoint. Kalau selebih itu hanya metode ceramah gitu. Ada juga yang nggak menutup kemungkinan, ada juga guru yang seperti itu. Profesional banget itu. Saat Jadi supervisi doang. Ya. saat supervisi doang. Ketika mau ada penilaian dari Capset baru membuat PowerPoint semenarik mungkin. Ada juga guru yang seperti itu, ada juga guru yang memang
konsisten setiap hari menggunakan media PowerPoint itu untuk pembelajarannya karena merasa penting gitu untuk menarik perhatian anak-anak, terutama anak-anak SD atau anak-anak SMA yang diberi tontonan film motivasi gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya banyak juga sekolah yang menggunakan guru yang menggunakan PowerPoint ini, ada juga guru yang tidak. Oke, baik. Maaf, mohon izin mungkin sedikit dilanjut ya, Zahroh dan Saudara Haryadi. Berarti kaitannya kalau saya mengambil sampel yang tadi disampaikan Saudara Haryadi dan juga beberapa yang Zahroh telah ini, kalau Zahroh ini masih 50-50 ya. Memang kalau tadi apa yang disampaikan Pak Haryadi itu mungkin lebih dominan kepada belum gitu. Jadi berarti kalau saya menyimpulkan gitu, mungkin memang kaitannya dengan penggunaan media TIK ya, penggunaan media untuk pembelajaran PAI berbasis TIK ini memang belum sepenuhnya maksimal di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, terus kaitannya biasa kan pasti mereka nggak menerapkan itu ada sebab akibat ya, sebabnya gitu ya. Mungkin apa sih kendala-kendala dari kaitannya sehingga mereka belum bisa konsisten terkait persiapan media-medianya untuk pembelajaran PAI yang sejatinya kalau saya amati kan kalau kita menggunakan media TIK ini pembelajaran lebih menarik ya tadi disampaikan. Kemudian kaitannya juga lebih efisien. Yang tadinya di buku itu tebal, tapi tinggal kita buka melalui dalam digital, itu kan lebih efisien, kita nggak perlu bawa berat-berat gitu kan. Nah itu kalau dari sisi guru itu apa sih kendala-kendala yang mungkin bisa disampaikan dari pemakalah? Terima kasih. Ya, sehingga belum digunakan media-media itu yang sejatinya nantinya memudahkan dia gitu. Yang bisa disampaikan juga. Atau mungkin teman-teman yang lain boleh gimana tergantung pemakalah. Saya ingin menanggapi Asalma sedikit ya. Silakan Pak Naga. Silakan kok. Sepertinya kendala yang terbesar itu kita belum memiliki aplikasi yang mendukung gitu. Artinya gini, kita kan nggak mungkin belajar agama terus peserta didik kita nggak kita ajarin menulis bahasa Arab misalnya, atau pertama itu menulis. Nggak mungkin kan, belum ada aplikasi yang mendukung untuk memberikan supaya mereka punya skill untuk menulis bahasa Arab gitu. Sehingga kita mau nggak mau perlu lagi papan tulis untuk kita sebagai guru kan tentu perlu juga memberikan contoh. Ya seperti kayak kemarin juga saya terapkan mau nggak mau harus konvensional lagi. Misalnya untuk menuliskan hadis, ayat Quran. Ya, jangan sampai nanti saya nyuruh murid itu nulis bahasa tulisan Arab terus sayanya nggak mencontohkan seolah-olah saya nggak bisa gitu. Nah itu kira-kira menurut saya aplikasi yang belum, salah satu kendala terbesar itu kita belum memiliki aplikasinya gitu. Nah ini jadi tantangan buat kita atau khususnya orang-orang yang di IT untuk bikin konten-konten yang bisa aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan tuh untuk pembelajaran PAI gitu. Kalau tutorial aja sih mungkin itu lebih untuk pembelajaran yang tidak PAI gitu. Itu yang pertama. Kedua, inti pembelajaran PAI itu lebih kepada psikomotorik ya. Misalnya kita ngajarin sholat, mungkin untuk tutorial, untuk sekedar demonstrasi kita bisa pakai itu. Tapi hasil yang ingin kita lihat dari peserta didik yang sudah jadi audiens kita seperti apa hasilnya itu bisa kita ukur supaya bisa kita nilai, itu kan membutuhkan aplikasi lagi itu yang bisa kita gunakan gitu. Ya.
Kira-kira untuk sementara itu dulu, Asalman. Makasih. Mohon izin Pak Naga, kaitannya dengan aplikasi ini, apakah juga include ke media-media yang digunakan gitu atau seperti apa? Kalau kaitannya dengan aplikasi, kalau sepemahaman saya gitu, tiap bagian baik Diknas maupun Kemenak itu mereka sudah adaptif ya, dinamis terhadap perkembangan teknologi dengan bantuan aplikasi yang kalau menurut saya untuk saat ini sudah bagus gitu. Tinggal pengelolaan dari pendidiknya aja gitu. Atau mungkin maksud aplikasi ini kaitannya dengan media gitu. Mungkin bisa saya masih abu-abu. Kira-kira begini, misalnya kalau kita ingin mengambil skill tulisan bahasa Arab dari peserta didik gitu, itu kira-kira pakai media apa gitu yang bisa kita gunakan kalau memang sudah adaptif? Ya, baik. Sebentar, mau mati laptop saya sebentar, maaf. Kalau menurut saya kok untuk pengaplikasian melatih bahasa Arab itu kita bisa menggunakan ini aja kok keyboard bahasa Arab mungkin. Menurut kau gimana? Iya, seperti neneknya Upin Ipin bilang, kalau kita pakai laptop kita cuma bisa nekan-nekan doang gitu. Kita bisa cuma tekan-tekan tombol doang gitu. Itu bukan skill menurut saya. Mungkin kaitannya juga kalau saya sih terintegrasi ya. Ada momen di mana kita memang harus secara konvensional, tapi ada momen juga kita bisa menggunakan media-media yang ada karena ini kaitannya kalau menurut saya bisa lebih efisien. Ya, memang kalau memang tujuan dari indikator-indikator kita sesuaikan dengan indikator kalau menurut saya ya. Karena kan ada KI, KD. Oh, di dalam KD ini ada levelnya kan ada apa? Ada pengetahuan, ada keterampilan gitu ya. Ada K3 dan K4. Nah, kalau keterampilannya kaitannya dengan peserta didik mampu menulis gitu ya. Kalau peserta didik mampu menulis bahasa Arab surah Luqman ayat 13-14 gitu dengan baik dan benar. Nah, baru mungkin di situ bisa kita terapkan secara konvensional karena kan masih banyak tuh anak bikin sakal dari bawah ke atas gitu ya. Atau mungkin bikin tulisan Allah kayak gimana gitu. Nah, itu bisa kita libatkan secara konvensional. Tapi kalau memang kaitannya tujuan dari pembelajaran itu anak lebih dominasi ke anak mampu menghafal atau anak mampu membaca, mungkin bisa kita langsung gunakan media yang ada karena itu bisa lebih efisien. Karena kan menulis di papan tulis itu kan lumayan nguras ya, nguras waktu gitu. Kalau menurut saya, sedangkan kalau dengan media itu bisa lebih efisien 10 menit atau 15 menit. Itu lumayan buat proses pembelajaran ketika di dalam kelas. Tapi bikinnya lama ya. Tinggal ke Google, copy paste, pakai note, pindahin Pak. Ya, bikinnya itulah. Dinikmati. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain ada sanggahan dari pernyataan yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Atau ada pertanyaan baru ya, Zahro? Mungkin dari teman-teman. Agung nih kayaknya nih Agung. Senyum-senyum. Kayaknya udah paham semua nih, Bang. Ya, gimana nih, Saudara Haryadi? Udah paham semua kayaknya. Ya, alhamdulillah kayaknya udah paham semua ini. Alhamdulillah. Kayaknya kalau udah semua, insya Allah kita lanjut ke Bu Nadia. Mungkin setelah azan ya. Oh iya, benar. Bagaimana Bu Nadia? Sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah azan ya? Azan Isya Iya, masih belum ya? Azan.
Lagi Oke. azan, Bu, lagi azan. Baik, nanti selesai azan, silakan ditutup oleh pemakalan, nanti baru saya lanjutkan ya. Tunggu azan dulu ya. Ya, siap, Bu. Udah selesai azan ya? Kok. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya teman-teman, saya belum selesai nih azannya.
Baik, kita lanjut teman-teman. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Kecil banget ya. Mana nih? Kelihatan ya? Iya, Bu, terlihat. Oke. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang pembelajaran PAI melalui media dan jenisnya. Benar nggak? Iya, benar, Bu. Oke. Ada pendahuluannya teman-teman, seiring dengan kemajuan teknologi ya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di sekolah, maka penggunaan alat-alat atau media pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Tadi saya sempat dengar ada beberapa masukan, ada beberapa tanggapan dari teman-teman ya, bahwa guru PAI masih banyak yang gagap teknologi, dalam arti ketika pembelajaran di dalam kelas dia hanya fokus pada metode ceramah aja gitu kan ya, tapi kita tidak bisa memukul rata ya teman-teman ya. Ada yang memang guru PAI yang sudah kreatif ya, dia memiliki model pembelajaran yang sangat diminati oleh peserta didiknya. Jadi dalam hal ini memang tidak bisa dipukul rata. Tidak semua guru PAI jauh gitu. Tidak semua guru PAI gagap akan teknologi seperti itu. Ya, kemudian penggunaan media teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya kita teman-teman saat ini ya, Zoom yang satu Panaga di mana, Salman ada di mana gitu kan, itu termasuk efisien. Kalau teman-teman harus datang ke kampus misalkan ya kan, waktunya gitu kan belum tentu efektif juga gitu, misalkan seperti itu. Jadi memang teknologi itu saya sering pernah katakan teknologi itu pasti ada nilai positifnya dan ada nilai negatifnya. Nah, efisien waktu itu salah satu nilai positif menurut saya. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengikuti daripada pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, kehadiran media pembelajaran sangat penting. Artinya apa? Merupakan suatu keharusan. Ya. Jadi lagi-lagi ketika PAI ya kan harus memiliki media pembelajaran, harus mengerti apa sih sebenarnya media pembelajaran itu gitu, bukan hanya sekedar transfer of knowledge dalam arti udah sekedar saya datang ke kelas ceramah sebentar, sampaikan apa yang tema yang sedang dibahas, selesai. Nggak kayak gitu. Jadi kita tahu, oh ini loh media pembelajarannya, oh ini loh model pembelajarannya yang harus kita lakukan, seperti itu. Kemudian ketiadaan media sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat membantu mengatasi ketidakjelasan materi yang disampaikan menjadi jelas dan mudah diterima oleh siswa. Salah satunya seperti ini teman-teman, kayak PPT ya kan, teman-teman bikin animasi video, bikin PPT yang begitu bagus. Itu untuk apa? Salah satunya adalah untuk mendukung daripada proses pembelajaran. Kalau hanya sekedar ceramah nih ya, nggak ada gambar, nggak ada video, nggak ada atau apa, dengerin aja, itu saya rasa yang ada timbul kejenuhan ya. Kalau setidaknya kalau ada gambar-gambar seperti ini, misalnya ada PPT atau apapun itu, walaupun teman-teman mungkin moodnya sedang tidak bagus atau fokusnya sedang terbagi-bagi, setidaknya masih bisa ada yang dilihat gitu. Apalagi untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan tertentu, kayak misalkan dia hanya bisa kecerdasannya itu dengan melihat, bukan hanya mendengar aja. Nah, itu sangat membantu teman-teman.
Nah ini apa ini tulisannya ya? Tutupan lagi. Pengertian media pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Yang pertama kata media. Nah, media itu apa sih, teman-teman? Gitu kan. Media berasal dari bahasa Latin, medius, yang berarti tengah atau perantara atau pengantar. Jadi media itu adalah pengantar atau perantara antara siapa? Antara si guru dengan si murid, istilahnya begitu. Antara pendidik dengan serta didik. Media adanya di tengah-tengah tuh. Seperti itu. Apa sih yang diantar, teman-teman? Apa yang diantar, apa yang dihubungkan, apa yang disampaikan? Pengetahuan. Bagaimana pengetahuan ini diberikan kepada peserta didik, dikemas dengan media yang bisa memberikan pengetahuan yang lebih mudah kepada peserta didiknya. Seperti itu. Jadi media itu adalah bahasa kata berasal dari bahasa Latin yang artinya medius. Kalau dalam bahasa Arab apa? Media adalah perantara, wasilah, atau pengantar pesan dari pengirim kepada si penerima. Kemudian pengertian media secara lebih luas dapat diartikan manusia, benda, atau peristiwa yang membuat kondisi siswa memungkinkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Gitu. Jadi media itu dapat, ya kan, di sini dijelaskan, membuat kondisi siswa memperoleh pengetahuan yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kurang terampil jadi lebih terampil, yang tadinya sikapnya amburadul misalkan, yang tadinya sikapnya kurang baik, nah karena media ini bisa gitu, bisa menjadi lebih baik gitu. Oke. Nah, ini keberadaan media pembelajaran akan menjadikan materi pembelajaran yang bersifat abstrak, ya. Tadinya pembelajarannya masih belum jelas nih mau kemana gitu kan, menjadi lebih konkret gitu. Diawali dari apa? Yang pertama verbal. Verbal itu apa sih, teman-teman? Ucapan ya. Ucapan masih belum jelas tuh kalau hanya ucapan gitu kan, makanya dia masuk dalam kategori abstrak. Ya, itu dari paling atas itu abstrak, teman-teman, sampai ke bawah konkret. Kalau kita sudah observasi, kayak teman-teman sudah observasi, sudah datang langsung pengalaman langsung PPL. Nah, itu sudah konkret. Oh, seperti ini loh ternyata ngajar gitu kan. Oh, seperti ini loh ternyata PPL 2 itu menjadi seorang guru itu seperti ini. Nah, itu udah konkret tuh, sudah jelas, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar simbol, gambar, atau apa yang diucap di radio, film, dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita sudah berpartisipasi langsung, sudah observasi, dan langsung praktek. Seperti itu. Ya. Kemudian tujuan media pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran pada pendidikan agama Islam adalah sebagai alat bantu, ya, alat bantu pembelajaran, yaitu mempermudah proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, menjaga relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, dan membantu konsentrasi siswa. Gitu. Jadi ketika ada media pembelajaran yang menarik, bagaimana nih kelas ini yang agak apalagi kalau misalkan ada teman-teman yang ngajar SD, ya, itu susah sekali mendiamkan anak SD misalkan. Apalagi ketika baru masuk dari istirahat gitu kan, gimana nih caranya agar dia kembali fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik misalkan gitu. Oh, udah setelkan video misalkan agar dia bisa berhenti sejenak dan fokus. Nah, nanti setelah pemutaran video baru bisa dimulai dalam pembelajaran seperti itu. Agar apa? Agar konsentrasinya sudah mulai kembali. Biasanya kan kalau habis istirahat itu masih banyak cerita dan lain sebagainya. Ya, jadi memang jadi guru itu harus cerdik ya, teman-teman, ya, harus pintar, harus cerdas. Bagaimana nih caranya? Bagaimana nih mengatasinya? Cari solusinya. Fungsi media pembelajaran pada PAI, apa sih fungsinya? Harus diingat bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa.
ya. Dalam proses komunikasi ada pesan yang harus disampaikan dengan media yang cocok dan kreatif. Tadi saya sudah katakan di awal, ya. Jadi media ini adalah perantara antara siapa? Antara guru dan siswa untuk mengantarkan apa yang diantarkan, pengetahuan gitu. Jadi bagaimana pengetahuan ini dapat diterima dengan baik oleh peserta didik, yaitu dengan menggunakan media yang cocok dan kreatif. Sehingga siswa akan terangsang tuh, akan distimulus nanti untuk mengikuti proses pembelajaran dengan serius dan aktif. Fungsi media pembelajaran pada PAI antara lain memperlancar interaksi antara guru dan siswa serta perangsang pembelajaran serta stimulus ya kan pada pembelajaran. Itu fungsi media. Ya. Kemudian manfaat. Nah, tadi udah fungsi, tujuan, sekarang manfaat. Media pembelajaran bagi pendidikan agama Islam sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Beberapa manfaat tersebut antara lain, apa sih manfaatnya? Yang pertama, penyeragaman penyampaian materi. Ya. Yang kedua, materi lebih jelas dan menarik. Ya, diharapkannya seperti itu ketika teman-teman menggunakan media, materi yang disampaikan itu lebih jelas dan menarik. Kemudian apalagi pembelajaran lebih interaktif, ya. Kemudian efisien waktu dan tenaga pastinya, ya kan. Apalagi misalkan yang teman-teman kerja harus pulang kerja, kayak tadi Haryadi lagi di luar tuh kayaknya kan gitu kan. Kalau dengan Zoom kayak gini, wah sangat efisien waktunya, nggak harus datang ke kampus. Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Tuh, pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, menumbuhkan sikap positif dalam belajar. Pembelajaran lebih bervariasi ketika teman-teman menggunakan berbagai macam media ya. Kalau hanya satu media dari awal sampai akhir itu jenuh juga teman-teman. Jadi memang harus diubah minimal kayak misalkan 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Next, ciri-ciri media pembelajaran. Nah, ini ada 3 ciri-ciri ya. Saya juga agak bingung sebenarnya. Yang pertama, ciri fiksatif. Fiksatif property. Ciri distributif property, dan ciri manipulatif property. Oke. Apa sih ketiga ini? Oke, kita bahas satu-satu. Ciri fiksatif apabila media pembelajaran tersebut mampu merekam. Nah, jadi direkam tuh. Ya, menyimpan, melestarikan dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Seperti sekarang lagi direkam kan nih. Nah, ini termasuk dari ciri fiksatif gitu. Jadi mampu direkam, menyimpan dan melestarikan. Oh, mungkin suatu saat bisa diputar ulang gitu. Ya. Kemudian ciri manipulatif apabila media pembelajaran tersebut mampu mentransformasi suatu kejadian atau objek kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar. Nah, jadi gurunya atau pendidiknya itu kan ada suatu kejadian yang apa nih yang lagi ramai gitu kan, bisa menjelaskan kepada peserta didik dalam waktu singkat, padahal proses pembuatannya misalnya proses kejadiannya itu berhari-hari. Seperti itu. Kayak contohnya gini, kegiatan KKS di Kediri gitu misalkan, ya kan. Di sana kan dilakukan selama 1 bulan nih, ya kan, full 1 bulan itu diambil misalkan gambarnya, videonya, dan dijelaskan dalam waktu singkat. Ketika teman-teman misalkan nanti ada perkumpulan, oh dijelaskan, oh KKS itu kayak gini-gini, kegiatannya kayak gini-gini. Nah itu bisa masuk dalam ciri manipulatif. Ya. Gitu. Yang terakhir adalah media pembelajaran dikatakan memiliki ciri distributif apabila suatu objek atau kejadian mampu ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan rangsangan pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut.
Nah, kalau ini diajak langsung ya, kalau ini kayaknya. Distribusi apabila suatu objek kejadian mampu ditransformasikan, dikirim melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan. Jadi memang langsung ya. Kalau ini kejadiannya langsung. Seperti itu. Jadi bisa dibedakan apa sih fiksatif, apa itu manipulatif, dan apa itu distributif. Oke. Nah, ini jenis-jenis media banyak sekali ya teman-teman ya. Ada real things. Apa sih real things? Kenyataan berpikir. Benda nyata, benda nyata. Dan Apa? Ayo. Benda nyata bisa. Apalagi graphic representation. Grafik. Ya pokoknya yang kita tahu aja kita artiin. Verbal representation. Apa tuh verbal? Ucapan dalam presentasi kan. Ya. Verbal. Still picture, memberikan apa? Gambaran. Audio, recording. Rekaman, suara. Ya, dan terakhir simulasi rangsangan ya. Nah, ini semua adalah jenis-jenis media menurut Bashiruddin Usman. Itu bukunya mesti direvisi, itu udah kelamaan 2002 ya. Media pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, ini nih. Ya, media pembelajaran yang bersifat benda. Apa sih yang bersifat benda? Nah, ini masuk media visual misalnya. Apa sih yang benda? Media visual, grafik, diagram, chart, bagan, poster, dan komik. Itu masuk dari media visual. Kalau audial itu kayak apa ya? Yang suara-suara aja apa gimana ya? Alat perekam. Alat perekam kali ya. Oke. Okay. Radio, tape recorder, dan laboratorium. Project still media. Misalnya slide, OHP, dan infocus. Project motion media, misalnya film, televisi, video komputer, dan internet. Ya, ini macam-macam media pembelajaran yang bersifat benda. Kalau yang bersifat bukan benda apa? Nah, ini nih yang bersifat bukan benda meliputi keteladanan. Teladan, kemudian perintah, larangan, ganjaran, dan hukum. Itu bukan apa ya namanya, bukan benda ya teman-teman ya. Jadi yang bersifat bukan benda itu seperti ini. Kayak misalkan ada ganjaran atau ada hukuman bagi siapa nih? Bagi yang tidak belajar misalkan. Seperti itu. Nah, itu model salah satu sifatnya. Guru harus benar-benar memperhatikan karakteristik masing-masing media tersebut. Ya, jadi guru harus tahu nih karakteristik medianya. Ketika media yang dipilih tidak tepat, nah saya sering katakan ketika nggak sesuai dengan sasaran, maka pembelajaran tidak akan berjalan lebih baik. Gitu. Jadi harusnya media yang digunakan untuk anak SMP, kamu gunakan untuk anak SD. Nah itu nggak akan jalan tuh. Gitu, ya. Karena media pembelajaran tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai alat bantu yang memperlancar kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran harus dilihat sasarannya. Oh, untuk kelas berapa? Gitu. Untuk SD, SMP atau SMA atau mungkin untuk mahasiswa yang lebih paham lagi. Gitu. Oke, pemilihan media pembelajaran untuk PAI. Apa tuh pemilihan media? Untuk menentukan media yang tepat, guru PAI harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemilihan media. Antara lain yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Ya, kesesuaian medianya nih dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kesesuaian media dengan tingkat kemampuan siswa. Gitu. Jadi dilihat kemampuannya. Kira-kira untuk kelas ini bisa nggak nih dengan menggunakan media ini? Kemudian ketersediaan sumber belajar, ya dilihat juga sumber belajarnya, sedia apa enggak, ya kan, sarana prasarananya. Kadang kan kita mau sebagus mungkin misalkan menggunakan media, tapi ternyata sarananya tidak mendukung sarana prasarananya. Ketersediaan dana atau biaya, ya. Dan yang terakhir kesesuaian media dengan teknik yang dipakai. Ya, kita pakai teknik apa? Kalau tadi pemakalah sudah nyebutin tuh banyak metode-metode yang digunakan saat pembelajaran. Ada metode drill ya, tadi saya lihat metode apalagi eksperimen dan lain sebagainya.
Seperti itu. Next, masih ada setelah ini kesimpulan terakhir teman-teman. Pemilihan media pendidikan Islam harus memperhatikan tujuan pembelajaran, ya, pembelajaran, metode mengajar, alat yang dibutuhkan, pribadi guru yang mengajar seperti apa, minat dan kemampuan mengajar, situasi pembelajaran dan kondisi siswa. Nah, ini yang harus diperhatikan ya ketika memilih gitu kan daripada media pembelajaran dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua adalah keberhasilan penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam tergantung pada isi pesan, cara penjelasan pesan dan karakteristik penerima. Jadi bagaimana dilihat materi ya, isi pesannya itu materinya apa? Bagaimana cara kita menjelaskan materinya? Dan yang terakhir karakteristik, bagaimana karakteristik yang akan menerima daripada pesan kita. Bagaimana karakteristik peserta didik yang akan menerima materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Apakah kecepatan ya saya ngomongnya? Ada pertanyaan tentang jenis-jenis dan media pembelajaran? Mohon izin Ibu, mungkin Ya. mau kaitannya dengan di lapangan gitu. Tadi kan kita sebagai pendidik harus cerdik ya, Ibu sampaikan dalam penggunaan media, terutama tadi kaitannya dengan mungkin anak setelah istirahat, kemudian mereka minta nonton atau apa gitu. Nah, kapan tuh momen kiranya kita membatasi juga Bu gitu? Kadang kan memang kita mau menguasai anak gitu. Tapi Ya. yang ada di dalam kelas malah kita dikuasai sama anak gitu. Nggak mau belajar, kalau mau nonton dulu, ternyata pas nonton panjang gitu. Akhirnya mereka malah proses pembelajaran yang mestinya kita sampaikan, pesannya malah tidak tersampaikan, malah habis buat mungkin nonton gitu. Mungkin bagaimana cara membatasi kepada peserta didik kaitannya dengan mungkin kita mau mengambil hati mereka, kesiapan mereka dalam belajar, ya, tapi tidak mengganggu proses atau pembelajaran yang nantinya kita langsungkan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Buat perjanjian di awal, ya. Buat perjanjian di awal itu penting, apalagi anak SD ya, misalkan yang ini, buat di perjanjian di awal. Misalkan 2 kali, biasa seminggu itu berapa kali sih agama ya? Sekali, Bu. 3 Seminggu jam. sekali aja. 3 jam tadi Bu. Iya, Biasanya maksudnya rapel. seminggu itu sekali pertemuan aja ya kalau di SD negeri ya. Kalau SD saya nggak tahu Bu, kalau SMK gitu. Seminggu sekali. Ya pokoknya kalau di SMK juga seminggu sekali ya. Ya, tapi rapel 3 jam biasanya. Oh. Ya, menurut saya buat perjanjian di awal itu sangat penting sih. Jadi kayak misalkan kita selang-seling, kayak misalkan kita akan bikin video, maka kita akan nonton video, misalkan 2 kali pertemuan, bikin video nonton video seperti itu. Saya rasa kalau di awalnya sudah disonding seperti itu, mereka lama-lama akan mengerti. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua apa? Yang kedua kalau memangnya yang cara pertama itu tidak berjalan dengan mulus, cara yang kedua ya kita nggak bisa memaksakan kehendak sih memang ya kan. Pokoknya kita udah bikin nih di set sebagus mungkin, harus masuk, harus terapih. Nah, susah juga sih. Apalagi itu ada anak 40 orang misalkan kayak gitu kan. 40 anak harus kita bilang semuanya rapi. Nah, nggak, jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya adalah buat dia jatuh cinta dulu sama kita. Ya, buat dia jatuh cinta dulu, buat dia sayang dulu sama kita. Ketika dia sudah nyaman, sudah serak lah istilahnya gitu kan, apapun yang kita ucapkan itu dia bakal nurut aja teman-teman. Bener deh. Ya, tapi kalau dari awal dia udah feelingnya udah kurang, misalkan kasih sayangnya, komunikasinya kurang dibangun misalnya gitu, itu bakalan amburadul kesananya gitu kan. Jadi itu dulu yang dibangun yang pertama. Kalau saran saya buat
komitmen di awal, ya kan, perjanjian. Misalkan oke, kita akan bikin video, kayak saya kan misalkan selalu bikin perjanjian absensi full, itu sudah pasti B teman-teman gitu kan. Itu untuk apa? Sebenarnya sih untuk stimulus teman-teman agar apa, rajin kuliahnya gitu. Kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus kayak gitu, buat komitmen di awal misalkan. Ayo kita nanti 2 kali pertemuan atau 3 kali akan nonton video gitu. Jadi nanti dia akan mengikuti tuh biasanya arahan-arahan kita. Kalaupun tidak ya saran kedua lah. Itu udah saran terakhir. Buat dia jatuh cinta dulu sama kita. Ya, buat dia sayang dulu. Buat dia nyaman dulu. Seperti itu. Ya Chandra ya. Chandra senyum-senyum aja Chandra. Oke, ada lagi yang lain teman-teman. Kita sampai jam berapa ini? Jam 8 kurang kayaknya ya. Gimana? Zahra? 19. 19. Apa jam 19.40 ya kalau nggak salah ya? 19.55, Bu. Oh, jam 8 ya? Sampai jam 8. 8 kurang 5 menit. Oh, sampai jam 8. Oke. Masih Masih ada pertanyaan? Maaf, Bu. Mungkin kaitannya dengan yang tadi tuh, saya memang di beberapa sekolah nih mulai digencar-gencar terkait dengan zona kesepakatan gitu. Oh iya. Lagi rame tuh, apalagi gerakan di bawah madrasah tuh lagi rame, gerakan madrasah menyenangkan. Mungkin sharing aja buat teman-teman juga ya. Lagi rame itu kaitannya dengan gerakan madrasah menyenangkan. Jadi apa-apa kaitannya dengan kita membuat kesepakatan kepada peserta didik gitu. Namanya zona kesepakatan. Jadi sebelum belajar, ya pokoknya udah ada kesepakatan. Jadi awal pertama kali masuk, kadang kan kita membuat sesuatu aturan terkadang dari pihak guru aja gitu kan. Tapi memang seharusnya dilibatkan juga ke peserta didik gitu. Apalagi mereka yang sudah mulai dewasa gitu, tingkat SMP, SMK, itu ketika kita sudah membuat kesepakatan dan saling berkomitmen, itu sangat bagus nanti bisa ketika dijalankan gitu sih. Yang lagi ramai saat ini dijalankan oleh madrasah-madrasah. Ya, makasih. Ya. Tapi informasi. boleh nambahin, Bu? Silakan. Ya, yang Salman kemukakan itu benar, Bu. Kita kemarin itu juga saya kebetulan ikut pelatihan dari itu khusus untuk pembelajaran RA ya. RA kan setingkat TK gitu kan. Nah, kita juga sama seperti itu, Bu. Jadi kita sebelum di awal itu sistem pembelajaran yang baru sekarang itu kita tidak boleh memaksakan hari ini misalnya harus matematika, besok. Jadi untuk pembelajaran sekarang itu kita menawarkan dulu kepada murid-murid gitu. Misalnya saya biasanya menerapkan seperti itu. Misalnya selesai anak baris di depan, saya tawarkan dulu mau belajar, main atau makan gitu. Biasanya ditawarkan dengan tiga kegiatan gitu. Nah, pada saat misalnya ada 2 pilihan, ada anak satu minta makan, ada yang anak satu, kita tidak boleh. Ya udah makan dulu, yang satu ngalahin, nggak boleh. Jadi kita tetap yang satu boleh silakan main, tapi nggak ganggu yang lagi makan. Yang makan tetap makan, tapi tidak ganggu yang main gitu. Jadi kita bikin aturan sama seperti itu. Jadi anak harus ngikutin apa yang mereka pilih. Kalau mereka misalnya ada ya waktu awal-awal ada beberapa anak yang selebihnya minta istirahat untuk makan gitu. Awalnya mereka, Bu makan dulu Bu, belum sarapan. Oke silakan. Nah ada anak yang Bu main Bu, ya udah main gitu kan. Nah karena dia cuma berdua atau bertiga, lama-lama kan kepancing juga nih gitu kan. Nah saya biasanya panggil anaknya. Tadi pertama di awal Ibu bilang apa? Ya Bu main apa makan? Kamu pilihnya apa? Main. Ya udah silakan main, tapi jangan gangguin yang makan. Ya, akhirnya dengan seperti itu sekarang alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa. Awal-awal gitu Bu, maunya main dulu gitu kan. Gitu, maunya main dulu. Biasa kan kalau anak TK apalagi kan main Bu. Oke, silakan. Tapi lama-lama mereka kita kasih pengertian juga gitu. Nah, yuk kita sama anak kuliah juga kayaknya kuliahnya mau main, mau ngobrol gitu, juga, mau belajar. Tapi memang Bu, awal-awal memang agak susah karena kesannya ada beberapa guru sempat yang protes kayak gitu, kita berarti ngikutin bukan kita ngikutin murid, tapi kita memang lihat moodnya dia apa nih hari ini gitu. Dan misalnya belajar juga kayak gitu Bu, misalnya belajar mau matematika atau mau bahasa gitu.
bahasa aja Bu, ya separuh bahasa, separuh ya kita kasih materi seperti itu gitu. Memang ada metode seperti itu sih. Jangankan di yang untuk SMP dan saya mungkin nggak tahu kalau yang jejak SMP dan SMA, tapi kalau di TK sudah diterapkan pelatihannya itu sekitar bulan Agustus Bu, Agustusan lah. Jadi kita harus tidak boleh memaksakan anak itu ikutin ini ya, tapi tetap sesuai dengan RPP gitu. Maksudnya sesuai dengan tema yang ada di saat hari itu gitu. Itu sih Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini yang memang dikatakan adalah learning student center. Gitu. Jadi semuanya itu berpusat pada siswa. Jadi memang sekarang nggak bisa apa-apa guru yang yang mengatur gitu kan. Jadi memang harus ada komunikasi dua arah ya kan. Benar tadi saya katakan, Salman juga menyampaikan lagi harus ada komitmen di awal, kita maunya gimana gitu kan. Mau model pembelajarannya kayak gimana. Tapi itu luar biasa loh kalau anak TK ditanyanya mau makan dulu atau mau main dulu gitu kan. Pasti jawabnya main gitu kan ya. Semuanya pasti senang main. Makanya tadi saya katakan mahasiswa juga sama kayaknya. Kalau ditanya kita mau apa dulu nih, ngobrol aja Bu gitu kan. Luar biasa Awal-awal ya. sih ya Bu, awal-awal sih ya. Tapi seiring waktu anak-anak mulai berpikir mereka pada saat mereka masuk itu harusnya mereka belajar dulu. Nanti istirahat baru main gitu. Jadi sekarang justru mereka berpikir, saya tanya, kenapa nggak makan dulu? Enggak, bukan kita belajar dulu ya. Iya. Jadi ada seiringnya waktu gitu kita kasih pengertian gitu kan, boleh nanti main tapi kita belajar dulu yuk gitu. Kalau misalnya kita mau ini gitu kan, karena pagi anak masih fresh, biasanya kalau udah agak siang udah ngerungsing tuh Bu. Udah agak susah kalau jadi biasanya. Nah sekarang justru kalau terkadang kalau misalnya habis baris ada 1-2 anak, Bu belum sarapan, yuk kita makan dulu. Bu belajar dulu gitu. Jadi ada kalimat seperti itu. Tapi sekarang jadi mereka sudah mulai terbiasa dan mereka alhamdulillah saya komitmen mereka hampir 1 bulan lebih Bu. Mereka alhamdulillah bisa menyesuaikan komitmennya mereka gitu. Misalnya pada saat mereka belajar ya udah mereka belajar. Jadi kalau udah selesai belajar mereka tahu belum boleh main ya Bu gitu. Ya udah duduk dulu kalau udah selesai. Kan saya udah selesai. Nah, walaupun dia udah selesai tapi belumnya jamnya main, mereka tetap duduk gitu walaupun cuma baca-baca buku gitu kan, atau mereka main tapi di tempat aja nggak mainannya gitu. Jadi pembiasaan sih Bu sebenarnya. Iya benar, pembiasaan ya. Luar biasa ya kalau anak TK aja udah kayak gitu. Berarti tidak akan sulit juga untuk SD, SMP, dan SMA. Saya rasa seperti itu. Gitu. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan? Ibu mau tanya Bu, Ya. bagaimana cara membuat peserta didik mencintai kita Bu? Menyukai kita gitu. Bagaimana cara pembelajaran. Iya. Kayaknya banyak yang suka ini Mas berat Sirai ya teman-teman ya. Dibelai Sirai, dibelai. Ini yang selalu Ya, diusahakan kita. tapi belum berhasil Bu. Masya Allah. Iya sih, memang berat ya teman-teman ya, berat sekali loh. Menyamakan persepsi agar mereka bilang mereka suka atau mereka nyaman dengan kita yang 1 orang, mereka 30 kepala itu memang agak sulit gitu kan. Tapi ya kalau menurut saya perlahan-lahan gitu kan. Ya, gunakan maunya mereka. Tapi sebenarnya gini loh, paling yang agak mohon maaf yang agak susah itu nggak 10 orang, pasti ada 1, 2, 3 aja. Selebihnya itu malah justru gampang kalau menurut saya. Nah, yang 1, 2, 3 orang ini nih yang perlu agak ekstra pendekatannya kalau menurut saya, gitu kan. Kasih perhatian, minta tolong dong, tolong dihapuskan gitu, terus apa gitu. Jadi anggap kalau dia itu merasa
apa ya, dipercaya Keputusan, atau percaya, dikasih nah kepercayaan. gitu, pokoknya dikasih kepercayaan, dianggap ada, misalnya gitu. Itu orang-orang yang kayak gitu yang harus kita lebih dekati gitu ya. Biasanya memang di dalam kelas seperti itu. Pokoknya ya paling banyak 5 orang lah. Nggak mungkin lebih sampai 10 orang, enggak. Biasanya 5 orang tuh yang kayak gitu. Nah, itu yang orang-orang yang kayak gitu yang yang harus kita ekstra. Kita tolongin ambilin buku ibu ya di sana gitu kan. Itu dia tuh biasanya bangga banget loh gitu kan. Saya punya buku gitu. Itu dengan cara stimulus rangsangan-rangsangan seperti itu, pendekatan-pendekatan kayak gitu yang perlu sih. Jadi dari kitanya memang perlu ada perhatian khusus. Misalnya dalam hati perhatiannya tuh ya itu tadi, minta tolong ke sini, minta tolong ke situ gitu. Gitu sih. Kalau cara saya seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang lain mungkin mau berpendapat, mau kasih masukan. Kalau saya gini Bu, gitu, nggak apa-apa sih. Kita sharing aja teman-teman. Kalau saya Bu, di awal pertemuan itu setelah absen, setelah pembukaan gitu, saya sempetin waktu untuk ngobrol singkat dulu sama anak kelas 12, Bu. Jadi kayak, kalian gimana kemarin? Kayak kemarin ada kegiatan widya wisata ke Perpusnas. Nah, saya gali cerita mereka. Dan jadi mereka juga semangat cerita, iya Bu, di sana tuh kita gini. Oh iya, gitu. Jadi ada sempetin waktu untuk sharing sebentar. Setelah itu baru, oke, udah ya, waktu sharing kita udah selesai. Nah, lanjut lagi ke pembelajaran minggu lalu kita gini. Jadi anak-anak ada perhatian juga Bu gitu, semangat juga sih. Iya, benar. Benar cerita gitu. Jadi teman juga, jadi guru juga. Ya. Oke, ada lagi? Teman-teman jangan lupa ya. Siapa yang mau berpendapat tadi? Kayak kalau menurut saya sama sih seperti yang si Zahrotul Aini sampaikan Bu gitu. Saya biasanya juga kayak gitu. Kita biasa sebelum pembelajaran kalau kita sudah di kelas gitu biasanya kita lihat tuh ada anak yang lagi lemes atau apa. Kadang-kadang kita cuma nanya gini aja sih. Tadi pagi sarapan apa ya gitu. Terus tadi udah ini apa? Udah salim belum sama orang tuanya? Kadang-kadang kita bangun pendekatan secara itu personal gitu kan. Biasanya saya misalnya ada anak yang benar-benar troublemaker gitu ya. Kalau misalnya dia datang duluan, saya suka panggil dulu, saya ajak duduk terus gitu kan. Dia kebetulan anak itu kan emang pecicilan misalnya gitu kan. Saya cari dia anak ini senengnya apa nih gitu kan. Ya itu kadang-kadang Bu coba Bu lihat handphonenya nih, lihat nih ini ada ini gitu kan. Jadi dia tuh merasa dia oh iya diperhatiin gitu. Kok kamu nggak pakai ini sih, topinya kenapa berantakan misalnya gitu. Tahu bajunya sini dirapihin. Nah itu kadang-kadang dengan seperti itu kadang-kadang mereka suka cari perhatiannya seperti gitu Bu. Misalnya Bu, aku nggak pakai gesper, misalnya gitu. Jadi mungkin perhatian yang hal-hal yang kecil yang dari yang dia pakai, atau kadang-kadang tasnya baru ya gitu, atau ini pensilnya baru ya. Jadi terkadang mereka baru sampai udah ngomong dulu, Bu guru, aku tadi ini bukunya baru loh Bu, ganti loh Bu gitu. Jadi dengan obrolan di luar itu yang biasanya anak duduk diem gitu kan, kita ajak ngomong gitu sih Bu. Biasanya kalau misalnya saya nggak masuk, saya baru datang tuh udah, Bu guru kemarin kenapa nggak masuk? Sakit ya? Sakit apa? Jadi banyakan mereka nanyanya gitu. Kadang-kadang bingung mau jawabnya. Banyakan mereka nanyanya, Ibu minum obat apa? Jadi panjang tuh jadinya gitu. Nah itu kalau menurut saya seperti itu aja, saya dikhawatirkan saya sakit aja, termasuk yang mungkin bagi saya, oh ini berarti anak-anak ini perhatian ke saya gitu sih Bu. Iya, seperti itu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Ya Bu. Nanti jangan lupa absen di pertemuan keempat ya. Kemudian bagi yang tidak presentasi jangan lupa resumnya sampai besok jam 11. Saya tunggu Pak Abdul Muiz sudah senyum-senyum aja kalau ngomongin resum. Udah selesai duluan Bu sebelum dibahas. Luar biasa. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah Bu, banyak tangan nggak apa-apa kan ya Bu? Saya kemarin soalnya tulis tangan Bu. Nggak apa-apa. Ya.
Tuh kan udah banyak yang selesai, silahkan dikirim. Saya tunggu sampai besok jam 11 siang. Teman-teman, saya udah ditunggu lagi nih sama kelas semester 1. Oke, itu saja dari Izin, saya. Bu. Ya. Izin, Bu. Gimana? Itu materinya yang di e-learning salah upload kayaknya, Bu. Udah bukan ya, udah ada 2. Kan ada 2 tuh. Yang di learning apa? Nanti coba saya benerin deh. Pertemuan keempat hari ini, Bu. Materinya sepertinya 10 uji hadis ya? ini, Bu. Oh, hadis? Hadis kayaknya. Salah Coba. Oh, salah upload kali ya. Oke. Emang ya Allah, saya tuh 3 mata kuliah kan semester ini, teman-teman. Semester 1 pedagogi transformatif. Hadis semester 3, semester 7 pembatik. Makanya kadang tuh suka ini salah-salah kirim gitu. Oke deh. Tapi ininya sama ya. Apa namanya? Bacaannya sama ya. Tulisan-tulisannya sama ya. Hanya materinya aja ya. Beda, Bu, ya. Oke, nanti saya rubah. Teman-teman silakan diisi atau dikirim tugasnya di portal tugas ya. Saya tunggu sampai besok jam 11. Nanti saya akan perbaiki ya, Pak Naga ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, dari saya cukup. Sampai ketemu minggu depan. Jam materi 2 makalah ya, maju minggu depan. Itu saja dari saya, dan lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Iya.